Shalom anak-anak hebat. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yesus. Masih tetap semangat kan? Hari ini, Bapak ingin menyampaikan materi mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 4 pelajaran yang ketiga, yang berjudul Allah Penolongku yang Setia. Tapi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin anak-anak mempersiapkan perlengkapan belajarnya. Perlengkapan belajar yang harus disiapkan antara lain buku catatan, kemudian juga pensil atau pulpen alat tulis pokoknya, untuk mencatat hal-hal penting dalam materi ini. Yang ketiga tentu saja adalah Alkitab. Nah, Bapak kasih kesempatan untuk anak-anak mempersiapkan semuanya. Jika sudah siap, ayo kita mulai. Nah, anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku semuanya, materi pelajaran kali ini bisa juga loh anak-anak pelajari di buku cetak, yaitu halaman 18 sampai 25, pelajaran ketiga yang berjudul Allah Penolongku yang Setia. Nah, anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak menyadari bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak terlebih dahulu mau bertanya nih. Pernah nggak anak-anak melihat orang sakit? Mungkin anak-anak pernah memiliki keluarga yang dirawat di rumah sakit. Pernahkah anak-anak melihat mereka di rumah sakit? Bapak yakin pasti anak-anak pernah melihat orang sakit. Lalu, bagaimana perasaan anak-anak melihat mereka? Mungkin anak-anak melihat mereka diinfus, kemudian mereka berbaring di kamar pasien rumah sakit. Mungkin ada kalanya mereka kemudian mengeluh atau mungkin mereka teriak kesakitan. Bagaimana perasaan anak-anak semuanya mendengar itu semua? Mungkin kita merasa sedih ya kan? Atau mungkin kita merasa kasihan melihat mereka. Anak-anakku, Bapak yakin ketika anak-anak melihat atau mendengar orang yang sakit, anak-anak akan merasa sedih dan kasihan. Bapak yakin bahwa anak-anak merasakan hal ini. Saat ini, kita juga akan belajar tentang suatu penyakit yang namanya penyakit kusta, atau bisa juga disebut penyakit lepra. Penyakit kusta itu merupakan penyakit kulit. Ciri-cirinya adalah muncul bercak-bercak putih, bisa di tangan atau di kaki. Dan ini semakin lama akan bisa semakin parah. Kalau semakin parah, itu bisa ruas-ruas tangan atau ruas-ruas jari kaki atau jari tangan itu bisa lepas, bisa putus dengan sendirinya. Wah, mengerikan ya. Nah, anak-anak, orang yang berpenyakit kusta pada saat ini berbeda dengan orang yang berpenyakit kusta pada zaman Alkitab. Dulu, penderita kusta tidak boleh ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Penyakit kusta ini itu merupakan penyakit yang paling ditakuti di dalam Alkitab. Ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi ada juga yang dapat disembuhkan. Mereka yang berpenyakit kusta ini itu biasanya diusir keluar kota dan tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari lingkungannya. Mereka diasingkan. Wah, berbahaya sekali ya penyakit kusta ini. Anak-anakku, bagaimana jika yang terkena penyakit ini adalah seorang panglima? Bagaimana jika panglima tersebut itu sangat berkuasa? Akankah pengikutnya tetap menerimanya atau justru meninggalkannya? Nah, kita akan belajar nih kali ini tentang
seorang panglima. Namanya adalah Naaman. Dia adalah panglima kerajaan Aram. Cerita ini itu bisa anak-anak baca di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai 14. Tapi saat ini Bapak ingin ceritakan buat anak-anak semuanya. Anak-anakku, Naaman tadi itu adalah seorang panglima Raja Aram. Aram ini itu terletak di daerah sebelah utara Kanaan, jadi di dekat kerajaan Israel. Dan kerajaan Aram itu dipimpin oleh seorang raja. Nah, di dalam Alkitab, nama rajanya sendiri tidak disebut secara jelas. Tapi yang ingin kita pelajari di sini adalah panglimanya yang bernama Naaman. Naaman ini itu luar biasa hebat. Dia sangat disayang oleh Raja Aram karena ia seringkali memenangkan pertempuran dan memberi kemenangan bagi bangsa Aram. Tapi sayang anak-anak, Naaman ini itu terkena kusta. Dia waktu itu menderita penyakit kusta. Mungkin pada waktu itu penyakit kusta Naaman masih sangat ringan, sehingga ia masih dapat berperang. Nah, singkat cerita, Naaman ini merasa begitu kesakitan juga. Badannya dipenuhi oleh bercak-bercak putih. Memang itu adalah ciri daripada penyakit kusta. Nah, anak-anak, tahu tidak? Di rumah Naaman itu tinggal anak perempuan Israel. Anak perempuan ini itu merupakan hamba daripada istri Naaman. Dia bekerja di rumah Naaman. Anak perempuan ini itu sangat berani dan beriman ketika ia mengusulkan agar Naaman pergi ke Samaria untuk menemui Nabi Tuhan yang bernama Elisa. Nah, singkat cerita, Naaman menyetujui usul daripada anak perempuan ini. Akhirnya apa yang dilakukan Naaman? Dia pergi menghadap Raja Aram. Dia meminta izin supaya apa? Supaya dia bisa pergi ke Israel. Supaya Naaman bisa pergi ke Samaria untuk mencari Nabi Tuhan yang bernama Elisa tadi dan meminta kesembuhan daripada Nabi ini. Akhirnya apa? Raja memberikan izin kepada Naaman. Bahkan Raja menulis surat kepada Raja Israel sebagai permintaan untuk menyembuhkan Naaman ini. Karena Naaman adalah panglima kesayangan Raja. Tapi sesampainya di Israel, Elisa melalui hambanya yang bernama Gehasi itu menyampaikan kepada Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Sehingga penyakitnya akan disembuhkan. Nah, menyikapi perintah yang sederhana ini, Naaman bingung dan bertanya-tanya. Dia berpikir bahwa mengapa harus di sungai Yordan? Kan sungai-sungai di kerajaan Aram lebih baik-baik, lebih bagus-bagus, lebih bersih-bersih. Mengapa Elisa tidak memanggil-manggil nama Tuhan? Atau mungkin menggerak-gerakkan tangannya sehingga penyakitnya sembuh? Mengapa kok malah disuruh mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali? Namun, prajurit-prajurit Naaman membujuk Naaman supaya Naaman mau untuk mandi di sungai Yordan. Mereka berkata bahwa bukankah jika Elisa menyuruh sesuatu yang sulit pun, Naaman pasti akan melakukannya. Dan ini hanya disuruh melakukan hal yang sederhana. Tidak ada salahnya Naaman melakukan. Singkat cerita, Naaman melakukannya. Dia mandi di sungai Yordan. Sekali dia membenamkan dirinya tidak sembuh. 2 kali masih tanpa perubahan. Sampai akhirnya begitu yang ke-7 kali, wow, luar biasa. Naaman menjadi sembuh. Nah, anak-anakku semuanya, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa Naaman walaupun seorang panglima yang besar dan bisa mengalahkan banyak musuhnya, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu Allah. Allah lah yang bisa
menyembuhkan penyakit. Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakit, termasuk juga penyakit Naaman. Nah, anak-anakku, dari kisah ini tadi, kita dapat belajar bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita. Tidak hanya menolong ketika kita sedang sehat, tetapi juga ketika kita sedang sakit. Allah begitu luar biasa, bahkan tidak hanya dalam sukacita, tetapi juga dalam dukacita, bahkan dalam berbagai situasi yang kita alami. Anak-anakku, sehebat apapun manusia, kita tetap adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, pertolongan Allah sungguh kita butuhkan. Dan pertolongan Allah itu akan menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Allah selalu bekerja dalam setiap aspek hidup kita. Allah senantiasa menolong hidup kita, dan Dia senantiasa menyertai hidup kita. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan Allah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah manusia terbatas, dan kita masih tetap membutuhkan pertolongan dari Allah kita. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dia adalah Allah yang merupakan sumber penolong hidup kita. Kita bersyukur. Kita bersyukur, dan tidak hanya itu, kita patut merasa bangga kepada Tuhan. Mengapa? Kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup menyembuhkan kita dari setiap penyakit yang ada, Allah yang sanggup melepaskan kita dari setiap masalah hidup kita. Nah, anak-anakku semuanya, sebagai kesimpulan kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena hanya Allah lah satu-satunya sumber pertolongan kita. Tidak ada yang lain. Hanya Dialah yang mampu menolong kita dalam setiap keadaan hidup kita. Baik susah, baik senang, baik duka cita, baik sukacita. Allah senantiasa hadir dan Allah senantiasa siap untuk menolong hidup kita. Oleh karena itu, mari kita harus menyadari bahwa kita tetap membutuhkan Allah. Dia adalah sumber pertolongan kita yang utama. Tidak ada yang bisa menandingi Dia. Nah, anak-anakku semuanya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas semua pertolongan Allah bagiku. Allah selalu menyertai dan menolong ketika aku sehat atau sakit, gembira atau sedih, dan dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk semua kebaikan Allah dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan dan tetap jaga kesehatan. Kalau keluar, pastikan anak-anak memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.